Istiqomah membawa Iya, karma. itu dikutip dari Ustadz kita, Ustadz Aden Wahyudi itu. Oh, ada Wahyudi. Baik teman-teman. 13 tahun loh. Kalian anak-anak umur 13 tahun sekarang mungkin masih main ML, main FF ya Allah. NFF ya Allah. Bocil FF terutama nih ya, dengerin. Di sini Abang Al-Haq di umur 13 tahun sudah mendapatkan juara terbaik 1 di Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Sultan Hakim. Sekarang kita berada di program Tripod Santri Podcast. Sekarang tepatnya pada awal bulan suci Ramadan, kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang hafiz Quran yang menyelesaikan hafalan Qurannya di umur yang terbilang masih muda, yaitu umur 15 tahun. Hebat sekali bukan? Nah, sekarang kita bakal tanya-tanya tentang bagaimana cara beliau menghafalnya, bagaimana beliau bisa dengan cepat mendapatkan hafalan tersebut. Nah, langsung saja, yaitu Bang Muhammad Nur Al-Haq. Bang Muhammad Nur Al-Haq tersendiri nih, bagaimana kesannya pertama kali masuk pondok pesantren dan menjadi seorang santri? Wah, itu suatu yang tidak menyangka ya. Iya. Karena pada sebelum kita masuk pesantren biasanya kita belum dididik yang namanya Al-Quran secara mendalam, kita belum dididik secara agama secara mendalam. Betul. Dengan kita masuk ke dalam pesantren, terutama kita nih pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Mustaqimiyah yang secara mendetail menghafal Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran dan secara dalam-dalamnya, makanya kita harus bersyukur kita telah diberikan kepada kita hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah. Tepuk tangan untuk pondok pesantren tercinta kita ini. Oke. Mungkin ya, kan sebelumnya kita di rumah, kita ketemu dengan keluarga, dengan sanak saudara, dan tiap harinya tentu kita dimanja-manja gitu ya. Gak beda banget sama di pesantren. Di pesantren kita nyuci sendiri, makan sendiri. Ya pokoknya gak ada namanya dimanja-manja. Pokoknya kita hidup mandiri ya. Nah, gimana nih? Apakah ada rasa gak betah gitu Bang Al-Haq pas pertama kali masuk gitu? Pas kelas 7 mungkin ya. Iya, betul. Setelah itu dengan cara step by step kita beradaptasi kepada pondok pesantren ini, makanya makin lama kita makin betah. Makin lama kita nggak mau pulang ke rumah malah gitu. Masya Allah. Aduh, gimana tuh? Aduh. Malah kangen sama pesantren, gimana tuh? Bener. Nah, ini Iya, tips makanya. ya buat Tips. para orang tua. Jadi gak usah takut masukin anaknya Iya. ke pesantren. Justru anaknya malah betah di Iya, justru pesantren. Betul. Baik. Lanjut di sini, kalau dipikir-pikir nih, kan kita sekarang ini di pesantren Tahfidzul Quran. Tuh. Nah, ada pernah saya dengar teman-teman saya, terus abang kelas saya di luar sana, mereka itu bukan hanya saja menghafal Quran, tapi mereka juga ada yang namanya mengaji kitab saja, betul. lalu ada yang bahasa bahasa, aja, iya gitu. bahasa aja. Jadi kayak beda-beda gitu. Iya. Apa nih? Apakah ada perbedaan gitu dari santri Quran, santri bahasa, santri kitab? Aduh. Apakah mereka punya bidang tersendiri? Apa bagaimana ini? Sebetulnya Maksudnya? yang kita rasain kan ya di PPTK Al-Mustaqim ini, Iya. nggak ada perbedaan antara santri kitab, santri Al-Quran, santri bahasa, karena Salafi gitu ya. pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Mustaqim ini sudah mencakup ketiganya, masya Allah kan. Allah, keren banget. Dimana sudah diliputi dari Al-Qurannya Betul. secara mendalam, Betul banget.
dari bahasanya sudah mendalam, Alhamdulillah. dari kitabnya sudah mencakup kepada guru-guru kita yang sudah sangat mahir gitu. Makanya kita harus bersyukur kepada pondok pesantren ini gitu. Nah, pesantren tahfidzul Quran ini kan dikhususkan untuk menghafal Al-Quran ya tentunya. Betul. Apakah ada nih Betul. yang antum gemari selain menghafal Quran, selain menghafal yang antum gemari, semisal mengikuti lomba atau olahraga atau yang lainnya gitu? Ya. Jadi selama yang kita rasain di sini, terkhusus saya gitu. Iya. Saya di sini paling gemar melihara hewan ya. Insya Allah. Iya mungkin di sini tuh melihara hewan mungkin. Betul. Karena banyak di situ lah. Banyak ya. Banyak ya hewannya ya. Seperti kita sudah ketahuin. Burung. Ada banyak, ada misalnya kayak ikan gitu, kayak Ya, burung, ikan, burung ya. kucing. Nah, Itu, itu suatu kebahagiaan dan suatu refreshing kita. Kita bisa bercengkrama sebetulnya dengan hewan-hewan tersebut. Kita bisa jadi menenangkan pikiran yang sedang mungkin masih ruwet bagi kita. Ruwet. Terus kita lihat kucing kita yang sangat imut misalnya, Betul. adem banget. Makanya itu suatu kebanggaan bagi Iya, kita iya, gitu iya, ya. iya. Mungkin itu rasa tersendiri bagi mereka para pecinta hewan ya. Iya. Ini nih Bang, semisal kayak melihara hewan itu kan biasanya mungkin gak boleh gitu ya dari beberapa pesantren melihara hewan sendiri. Berarti biasanya Wah, peliharaan itu- punya guru ini ya pelihara biasanya? punya guru ya. Oh, Dengan gitu. itu kita suka sama hewan, kita juga bisa mencintai dan bisa mengabdi kepada guru. Betul, gitu. betul. Sangat keren sekali ini ya, Iya. teman-teman. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Dari saya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini Bang Al-Haq, kita balik lagi tentang menghafal Quran ya. Di sini kita pengen nanya nih Bang, kira-kira butuh waktu berapa lama buat kita menghafal Al-Quran yang kalau dilihat nih sama kita sendiri itu tuh mustahil gitu, tebel Ya, banget kan tuh Qurannya. Ada Jadi, berapa halaman gitu, banyak banget. Sebelum saya masuk pesantren ini, Ya. jadi udah ada terorganisir bagaimana kita cara menghafal Quran. Ini capek banget. Ini capek banget. Nah, saya pikir kalau misalnya kita masuk pesantren nih, terutama saya. Ya. Saya pikir, wah ini mah 2 tahun bisa menghafal Quran. Dengan cara gimana? Kalau misalnya 30 juz itu ada 30 juz dalam Al-Quran, maka dalam waktu 2 tahun ini kita harus bisa. Bagaimana caranya? Kalau misalnya 2 tahun ini ada 24 bulan, berarti sebulan ini minimal kita bisa meraih 1 juz sebulannya. Atau ada cara lain, misalnya kalau misalnya dalam setahun ini kita dapat meraih 5 juz minimal. Kalau misalnya ketika kita 1 juz ketika kita 1 tahun itu sebanyak 5 juz, otomatis ketika kita beres SMA juga kita sudah beres Sudah Al-Qur'an beres 30 Al-Qur'an juz juga. gitu. Begitu ya. Iya. Berarti ini mah tergantung Iya. niat dan target ya Nah, itu, sebenarnya. ini tentang target. Betul dan istiqomah ya tentunya. Betul. Semisal setahun dia bilang bakal dapat 5 juz dan tahun depan dia juga bilang 5 juz, padahal pas di tahun depan hanya dapat 4 juz 3 juz. Betul. Berarti itu Karena- kurang istiqomahnya Tuh, ya. ini merupakan tasyakur bini mahal ya. Kalau misalnya 2 tahun ke belakang sebenarnya itu dapat hanya 15 juz, tapi dalam waktu setengah semester ini mampu menyelesaikan 30 juz dengan waktu 2 tahun setengah. Masya Allah. Oke nih, mungkin ya ada metode tersendiri bagaimana cara cepat hafal Quran. Untuk kita semua, terutama yang masih berjuang gitu, seperti kita yang di pondok pesantren ini, sebenarnya tidak terlalu susah. Karena kenapa? Karena yang kita perlu ini adalah istiqomahnya. Kalau misalnya kita punya istiqomahnya, segala cara apapun kita bisa laluin. Mau itu ayatnya susah menurut kita, mau itu ayatnya susah menurut orang lain, itu bisa sebenarnya. Kuncinya satu, karena kenapa? Karena suatu istiqomah itu yang paling susahnya. Begitu. Ketika kita malas, kita harus menahan rasa malasnya. Ketika kita merasa susah, kita harus lawan rasa susah yang kita alami di dalam ayat tersebut. Mungkin nih ya,
Bang Alhak, di sini para penonton kepo gitu Bang, gimana secara rincinya Abang menghafal Quran? Mungkinkah Abang dibaca dulu terus tiba-tiba hafal di otak, atau dibaca 5 kali gitu? Kan banyak ya metode. Coba kalau Bang Alhak sendiri Mungkin bagaimana? kalau misalnya cara mudah bagi Hmm, saya ya, ya. ketika kita menghadapi satu ayat yang kita pengen hafal, maka kita harus perhatiin arti dalam ayat tersebut gimana, terus kisah yang ada di dalam ayat tersebut gimana. Maka kita harus teliti, harus kita telaah, dan otomatis itu akan mempermudah kita, Sultan. Iya gitu. Jadi kita ngerti, bukan Iya cuma betul, hafal ya. bukan cuma Oh, hafal. Dan ketika betul. kita ingin mengulang lagi, oh ini ayatnya tentang ini, jadi kita tinggal baca. Ya, betul. Keren sekali, keren sekali. Nah, di sini nih Bang, di pesantren Tahfidzul Quran Al Mustaqimiyah ini kan bukan hanya hafal Quran, Iya. tapi kan mereka juga ada namanya sekolah. Di sini bagaimana cara Abang Al Haq tersendiri menyeimbangkan antara sekolah dengan hafalan Quran? Tentunya Betul. di situ ada ujian sekolah kan, di situ ada ujian pesantren juga ada ujiannya kan. Itu Betul. seperti ujian kitab tuh ya Iya, di ujian situ. kita. Ujian bahasa. Ya, ujian bahasa. Nah, itu gimana tuh Bang cara menyeimbangkan? Kadang takutnya apa sih ngeganggu Iya. hafalan kita, gimana tuh? Karena itu menurut saya ya, itu merupakan suatu eh, pengganggu bagi otak kita terhadap menghafal Quran Betul. sebenarnya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita pikir-pikir 24 jam ini sekolah tidak sebanyak 24 jam yang kita ambil. Gitu. Ada kalanya kita misalnya sekolah pagi, kita bisa menghafal pada waktu siang. Siang. Kalau misalnya jam kos ketika sekolah, maka kita bisa mengambil untuk hafal Quran. Maka tidak ada suatu alasan buat kita buat berhenti dalam menghafal Quran gitu. Masya Atau Allah. dalam membaca Quran, atau dalam mengambil suatu pelajaran dalam Al-Quran, itu nggak ada alasan. Nggak ada Nggak ada. alasan gitu ya. Iya. Jadi nggak ngaruh ya. Iya, nggak ngaruh Ini sebenarnya. amat sih, ya betul, betul. Bang Haq tersendiri mungkin nih di kelas 7 tentunya masih mencari tahu ya bagaimana cara menghafal Quran atau bagaimana cara cepatnya, dan eh, masih namanya masih masuk ya, Iya. masih awal-awal masuk pesantren, pasti belum tahu apa-apa, masih belum tahu masih belum banyak pengalaman gitu ya tentang Quran tersendiri. Nah, apakah ada panutan gitu yang membuat Bang Al-Haq semangat dalam menuntut ilmu dan menghafal Quran di sini gitu? Apakah ada? Untuk seperti kayak gitu, panutan saya banyak ya. Salah satunya pengasuh kita, yaitu Umi Abi, yang selalu mendorong kita bahwasanya Al-Quran ini adalah penyelamat bagi kita di akhirat nanti, dan kita akan bisa membawa mahkota bagi kedua orang tua kita. Makanya itu menjadi suatu dorongan buat saya pribadi. Oh, ini kalau misalnya saya hafal Quran, wah saya bisa membanggakan orang tua kita di akhirat gitu. Jadi semangat ya, Semangat, jadi ada dorongan. gitu. Iya betul. Itu yang selalu di nasihati atau selalu diberi masukan kepada pengasuh kita, yaitu Umi dan Abi. Baiklah, di kalangan santri tentunya jika mereka sudah mendapatkan skill, bakat ketika mondok di pesantren, bisa diterapkan, yaitu yang namanya mengikuti sebuah perlombaan ya. Dengar-dengar Abang Al-Haq tersendiri pernah mengikuti sebuah perlombaan MTQ ya, MTQ. dan alhamdulillahnya dapat juara ya Bang ya. Alhamdulillah, itu Alhamdulillah. ada rezeki. Ada rezeki. Iya, ada rezeki. Betul betul. Biasa. Apa aja tuh Bang juaranya Bang? Tuh. Yang pertama. Bismillah ya. Iya. Ini dari tahun 2018 bulan Oktober. Kita Kelas berapa tuh Bang? kelas 8 itu. Oh, Masya Allah, masih kelas 8 Kita udah ikut MTQ. kepada abang-abang kita membuat satu tim berkompetisi dengan cara sehat ya, utamanya itu mengikuti Fahmil Quran di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah dapat peringkat terbaik 1. Terus kemudian pada tahun selanjutnya di 2019, alhamdulillah lagi dapat lagi membuat lagi bersama satu tim yang sama, juara 1 lagi, alhamdulillah. Terus kemudian
karena adanya suatu panggilan gitu ya, menjadi perwakilan dari Kabupaten Bogor, maka kita ikut lagi di Subang, Provinsi Jawa Barat, mewakili Kabupaten Bogor. Alhamdulillah mendapatkan terbaik 3 lagi. Alhamdulillah. Dapat lagi. Lumayan ya, dapat pengalaman juga ya buat Menjadi suatu apa ya, pengalaman yang sangat berharga. betul betul. Juga bisa menjadi teladan ya buat teman-teman kita gitu yang di pesantren. Juga tentu bisa diamalkan gitu ya Bang ya, Ya, diajarkan. karena emang kunci dari pahami Al-Quran itu kita pahami Al-Quran dan kita insya Allah akan bisa mengetahui cara mengamalkannya. Iya, 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 iya. Apakah Bang Alak bisa menceritakan secara singkat gitu MTQ itu kayak gimana, suasananya kah, atau di situ ada juri atau Di sana tuh hadiahnya? banyak. Wah, di sana tuh banyak banget pengalamannya, baik dari kita mengenal sesama peserta, Betul. mengenal sesama lawan kita atau teman kita yang kita belum kenal, terus juri-juri kita, guru-guru kita yang awalnya kita cuma berkompetisi dan kita menjadi hubungan bersaudara, ukhuwah kita terjalin gitu. Jadi ketika kita setiap bertemu, maka ketika itu pula tali silaturahmi kita sambung. Begitu ya teman-teman. Iya. Selain kita mendapatkan hadiah, kita Aduh. juga mendapatkan ukhuwah, tali ukhuwah. Hadiah nomor 100. Yang penting itu pengalaman ya, Bang Pengalaman. Alak ya. Dan juga bukan untuk ajang kesombongan, untuk pengalaman buat Pengalaman. kita ya, teman-teman. Oh ya, tadi berarti antum telah mengikuti ajang MTQ ya sejak tahun 2018. 2018 ya. Umur berapa tuh Bang kira-kira? 2018 tuh umur 13 tahun. 13 tahun loh. Kalian anak-anak umur 13 tahun sekarang mungkin masih main ML, main FF ya Allah. NFF ya Allah. Bocil FF terutamanya dengerin. Di sini Abang Al-Haq di umur 13 tahun sudah mendapatkan juara terbaik 1 di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor terbaik 1 tentang cabang FFQ ya. NFF. MFQ. Sekarang umurnya berapa nih Bang? Sekarang udah jalan 18 tahun. Umur 18 tahun ya. Berarti sekitar berapa 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya. Kita tadi udah bahas MTQ, lalu awal mula adanya santri, tentang hafalan. Nah, di sini kita bahas tentang siswa ya, siswa sekolah luar, siswa yang enggak mesantren. Di sini tentunya banyak perbedaan ya Bang ya antara Iya. santri juga siswa anak sekolah luar gitu. Kira-kira apa nih Bang yang sangat mencolok gitu dari antara kita dengan santri orang lain dengan gitu ya. sekolah luar Nah, itu ya. Mungkin Siswa. yang saya pengen ambil di sini sisi positifnya ya. Sisi positifnya. Baik dari santrinya Betul. mau dari orang yang enggak mondoknya gitu. Nggak mondok. Kalau misalnya santri ini dididik untuk menjadi umat terbaik Nabi Muhammad ya, dididik untuk meninggikan adab, misalnya terhadap orang tua, terhadap guru, Betul. karena udah di titik ini merupakan titik krisisnya adab. Nah itu. Betul. Tapi saya sangat respect bagi orang-orang yang nggak mondok, dengan catatan nggak mondok, orang yang sangat beradab tinggi, ilmunya tinggi, itu saya sangat respect. Karena kenapa? Karena susah sekali menerjang tingginya krisis adab yang terjadi di luar pesantren ini. Jadi adab itu sekarang lagi krisis-krisisnya. Mungkin nih ya Bang, kalau anak sekolah luar kita juga nggak boleh ya, nggak boleh merasa adab kita lebih tinggi ya. Betul. Tetapi nih di pesantren sendiri pasti awal masuk tuh langsung diajarin namanya Iya, adab betul. ya Bang ya. Alangkah baiknya emang Betul. cara kita bermulai dengan pelajaran yang terbaik itu dengan cara adab.
al adab fauqa ilmi. Fauqal ilmi, betul. Jadi di atas Di atas ilmu ada adab. Betul. Jadi yang terpenting itu adalah adab ya teman-teman di sini. Apa target kedepannya setelah antum menyelesaikan? Mungkin yang dimaksud Bang Sultan ini cita-cita mungkin ya. Iya, Cita-cita, keinginan kita, keinginan saya mungkin ya, dari mungkin saya akan membangkitkan cita-cita yang dari dulu saya inginkan. Ada dua opsi. Yang pertama, kita ini pengen jadi dokter hewan. Buset. Nah gitu, dokter hewan Ya yang Allah. bisa bermanfaat bagi masyarakat ya. dokter Terus hewan ya satu. kemudian yang kedua ya, Iya. mungkin ingin bisa bermanfaat lah bagi masyarakat gitu di bidang, salah satunya mungkin dalam Al-Quran, dalam keagamaan gitu. Nanti bisa menjadi suatu tempat, wadah mungkin ya, ada suatu permasalahan, jadi kita selalu bisa membantu bagi orang yang ingin dibantu gitu. Jadi yang pertama tuh tadi ya sesuai dengan Iya, hobi, dokter hewan, gemar iya. ya Sesuai- dengan sesuai hewan. hobi. Iya, suka melihara hewan juga tadi pengen jadi dokternya hewan ya teman-teman. Dia, masya Allah keren banget nih. Jadi nanti spanduknya di rumah Dokter- sakit, ya gimana Aduh. tuh? Rumah sakit. Dokter hewan Al-Hafiz berarti Iya, ya gitu. mungkin jangan Wah. jangan itu. Allah. Itu berlebihan banget, gak sih? Berlebihan itu. Berlebihan banget ya. Aduh, jangan. Cukup dokter hewan. Cukup dokter hewan aja. Baik. Terus di situ tadi yang kedua tuh ya Bang ya, pengen bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang sekitaran aja Iya. dulu ya, yang sekitaran Tentang rumah. keagamaan mungkin ya. Betul. Iya. Yang mencakup tentang keagamaan. Karena sekarang banyak banget ya Betul. Bang Alhaq. Banyak orang yang bingung, yang mau bertanya kemana gitu. Mungkin Betul. kita bisa menjadi salah satu solusi. Bahkan banyak juga nih Bang, kayak orang-orang ngajar cuman nggak tahu Iya, dia dari betul. mana sumbernya. Iya. Sesat ya. Makanya emang oleh karena itu kita bersungguh-sungguh itu emang harus. Yang seperti kita bahas tadi, istiqomah itu perlu. Istiqomah itu Istiqomah perlu. Baik. Istiqomah membawa Iya, karma. itu dikutip dari Ustadz kita, Ustadz Aden Wahyudi itu. Oh, Aden Wahyudi. Baik teman-teman. Baik nih Bang Alhaq. Saya pengen nanya nih, apa tips and trick untuk para penonton nih dan para santri agar sukses dalam menjalani kehidupan di pondok pesantren? Ini merupakan suatu permasalahan ya bagi kita ya. Iya, Sebenarnya ada salah satu permasalahan. Kalau misalnya ingin kita hidup betah, ingin hidup kita tentram di pesantren, salah satunya yaitu kita harus menghormati guru, kita harus tentram, kita harus ikuti apa yang diarahi oleh guru. Jangan ada sama sekali kita kesel gitu sama guru. Nggak ada. Kalau misalnya kita kesel kepada guru, kita kesel kepada teman kita kesel kepada abang-abang kita, maka itu menjadi suatu ini tuh sangat jelek banget kalau kita pesantren ini. Itu harus dihilangin. Kalau misalnya kita dihilangin, maka tidak ada satupun musuh bagi diri kita gitu. Betul. Kita menjadi selalu bahagia di pesantren ini. Mau gimana pun caranya, mau bagaimanapun keadaannya, kita selalu betah gitu. Gitu teman-teman, kalau misalnya pengen betah di pesantren, pengen sukses, jawabannya satu, hilangin hasad, Iya. dengki gitu ya, iri ya teman-teman. Mencintai dulu, mencintai lingkungannya, mencintai guru-guru. Oke teman-teman, sebelum kita tutup program kita kali ini, apakah ada pesan nih Bang Alhaq? Iya. Mungkin pesan terakhir untuk para penonton. Apakah ada Bang Alhaq? Mungkin pesan bagi kita semua ya, dikutip dari qaul ulama gitu. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah malas, karena
kemalasan tidak akan mengubah seseorang yang baru lahir gitu. Jadi semuanya butuh proses. Proses. Tidak ada yang namanya orang baru lahir itu langsung pinter, nggak ada. Betul. Tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan. Sekian program kita pada hari ini teman-teman di Tripods Santri Podcast. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe teman-teman untuk mendukung channel kita yaitu Al-Mustaqimiyah TV untuk agar selalu semangat dalam berkarya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman sekalian. Mari kita tutup program kali ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.